mulai sekolah minggu hari ini, mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Ayo, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh bersekolah minggu meskipun secara online. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya dimanapun mereka berada boleh diberkati dengan firman Tuhan, boleh menjadi kesenangan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu online kami di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan hari ini ya. Kita semangat ya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus merupakan pokok anggur dan kita sebagai rantingnya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk, kita bangkitkannya ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Baca kitab suci setiap hari, doa setiap hari. Kalau mau tumbuh. Iya, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. yuk sekali lagi sama-sama baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Oke, silakan duduk adik-adik sekalian. Nah, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita benar-benar fokus mendengar firman Tuhan. Yuk kita nyanyi satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita Tentang Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam di hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Tuhan Yesus. Biarlah cerita ini tertanam di hatiku selamanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya membuka hati kami, menolong kami supaya kami semua mengerti firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Contoh mau bertanya kepada kita semua. Nih, di samping Contoh, sebelah kiri, siapa? Ada yang kenal? Ya, betul sekali. Orang-orang kenal dengan dia, disebut namanya adalah Hulk. Dia punya badan yang sangat besar, punya otot yang kekar. Dia kuat dan dia juga hebat melawan musuh-musuhnya. Ada lagi loh. Nih, coba tebak ini siapa? Ada yang tahu? Dia siapa? Dia adalah Kapten Amerika. Dia memiliki perisai. Benar, dia juga dikenal orang. Dia sangat kuat, dia pemberani, bahkan dia juga sangat hebat.
Ya, ada lagi ini adik-adik. Kenal nggak ini? Siapa ini? Ayo, yang suka pakai tutup kepala. Kalau dipukul dia tidak merasa sakit. Siapa namanya? Betul sekali. Dia adalah Iron Man. Dia punya kekuatan juga, dia hebat, dia bisa kalahkan musuh-musuhnya. Bahkan dia punya hati yang baik, dia suka menolong orang, dan dia juga punya kekuatan. Dia bisa berantem, selalu menang, ya. Dan ada lagi satu lagi adik-adik. Nih, siapa nih yang suka gelantungan, yang suka bisa manjat ke atas gedung, bisa pindah-pindah, begitu ya. Siapa namanya adik-adik? Betul sekali, namanya adalah Spider-Man. Wah, ternyata adik-adik banyak yang tahu ya, kenal semua ya sama mereka-mereka ini. Ya, mereka sangat terkenal karena mereka hebat, kuat, dan juga pemberani. Tapi adik-adik, semua yang kita bicarakan ini, semua yang kita suka ini, mereka adalah buatan tangan manusia. Mereka adalah fiktif. Mereka hanyalah figur tokoh. Mereka tidak bisa menolong kita. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Ya, mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena apa adik-adik? Karena mereka adalah tokoh pemeran di dalam cerita, atau mereka adalah buatan manusia. Adik-adik, dosa itu sangatlah berbahaya. Bahkan dosa itu adalah hal yang sangat serius. Alkitab katakan bahwasanya dosa upahnya adalah maut. Dosa upahnya adalah maut. Jadi adik-adik, ketika kita berdosa, contoh berdosa, adik-adik berdosa, kita semua berdosa. Ketika kita berdosa, tidak ada yang bisa menolong kita, maka kita akan terpisah dari Allah dan kita. Karena apa adik-adik? Karena Allah itu adalah kudus, tidak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Sehingga ketika kita berdosa, kita akan terpisah dengan Allah. Akhirnya bagaimana adik-adik? Kalau kita tidak bisa diselamatkan, kalau tidak ada penolong bagi kita, maka kita akan hidup di dalam neraka. Wah, ngeri ya adik-adik. Tetapi hari ini Cuantau mau kasih tahu ada kabar baik. Ada kabar baik, yaitu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab dari Roma 1 ayatnya yang ke-16b dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, sekali lagi dikatakan di dalam Roma 16, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Nah, adik-adik, Injil itu apa? Ada yang tahu? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik, kabar sukacita. Siapa itu kabar baik? Kabar baik adalah Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kabar baik untuk kita. Ya, betul sekali. Karena apa? Ini adalah seperti pengumuman yang sangat penting. Bagaimana kita yang berdosa bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bisa menolong kita dari dosa. Kabar baik kita itu adalah
Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Bukan saja diselamatkan, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Ayo adik-adik, siapa yang mau di sini memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Yaitu kita yang percaya kepadanya, yaitu Injil bisa menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kabar baik ini. Untuk itu adik-adik, mari kita juga sampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Kepada adik kita, kepada koko kita, kepada cici kita, kepada papa, kepada mama, kepada ama, atau kepada popo, kepada siapa saja kita boleh sampaikan kabar baik ini. Supaya apa adik-adik? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Hukuman dosa apa adik-adik? Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Neraka. Ya. Makanya adik-adik, kita sudah mendengarkan kabar baik ini, mari kita sampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Jangan seperti Petrus. Tahu ya siapa Petrus? Petrus adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Tetapi Petrus pernah melakukan kesalahan. Yaitu apa kesalahannya? Petrus tidak mau memberitakan kabar baik. Ketika dia ditanya, kamu mengenal Yesus? Dia katakan, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia ketakutan, dia tidak mau memberitakan kabar baik kepada semua orang. Ya adik-adik, tetapi ketika waktu itu Petrus ada di dalam ruangan dan dia berdoa, Roh Kudus turun ke atas dirinya. Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia berani menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dia dengan sukacita, dengan bahagia, dia sampaikan firman Tuhan, dia sampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan kabar baik, kita sudah tahu kabar baik. Mari kita sampaikan kabar baik ini kepada semua orang, supaya orang-orang tahu, mendengar, dan menerima. Ya adik-adik, dan juga kita supaya tidak ragu-ragu, tidak takut untuk menyampaikan kabar baik ini, kita juga harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita juga harus persiapkan hati. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ketika kita mau sampaikan kabar baik ini kepada orang lain, kita terlebih dahulu berdoa. Bukan hanya itu saja, kita juga boleh membaca firman Tuhan, supaya kita diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang diselamatkan. Bukan cuma kita, tetapi kita bisa menyelamatkan, menolong adik kita, kakak kita, mama kita, papa kita, atau ama kita, popo kita, ya, supaya mereka juga bisa menerima kabar baik ini. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Dialah penyelamat kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita seperti Yesus Kristus. Iron Man, dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Hulk, dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Atau Spiderman yang bisa terbang kemana dia mau, dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus.
Kristus. Hanya Dialah satu-satunya penolong, penyelamat hidup kita. Adik-adik, jangan jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan, tentang kabar baik, di mana Injil bisa menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kabar baik ini. Berikan kepada kami keberanian untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mereka bisa menerima kabar baik ini. Kami mau diselamatkan bersama-sama, kami mau mengenal Yesus bersama-sama. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua. Di dalam dan demi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang mau jadi pembawa kabar baik, angkat tangannya, bilang saya. kebaktian kita hari ini ya. Kita akan untuk kebaktian kita bangkit berdiri, kita mau Cutawen ya. Kemudian kita tutup dengan lagu Bapak terima kasih dalam bahasa Mandarin ya. Oke, kita mulai. 我们在天上
愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免对我们的人。不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。阿门。Oke adik-adik, kita jumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Be a good boy, be a good girl. Dadah.